Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Rancangan Kecelakaan. Saudaraku, satu hal yang harus kita sadari betul sebagai orang percaya adalah bahwa rancangan Allah atas manusia itu baik adanya. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk kekal supaya bisa hidup bersama-sama Dia selamanya. Itulah sebabnya Allah merancang manusia agar memiliki kualitas seperti Dia. Allah merancang manusia segambar dan serupa dengan Dia. Bahkan setelah menciptakan manusia, Allah berkata, "Sungguh amat baik." Jadi, tidak ada sedikit pun rancangan Allah yang akan membawa atau membuat manusia itu celaka, apalagi binasa. Sebaliknya, justru rancangan yang penuh damai sejahtera, yaitu masa depan yang penuh harapan di langit yang baru dan bumi yang baru. Terkait akan hal itu, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan," perhatikan, "bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Sangat jelas bukan, saudara? Bukti lain bahwa Allah tidak merancangkan kecelakaan adalah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Allah akhirnya berkenan mengutus putra tunggalnya, di mana melalui karya salibnya manusia berdosa dimungkinkan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Kita juga tahu ketika manusia di bumi sudah begitu jahat, Allah memilih Nuh sebagai pemberita kebenaran. 2 Petrus 2 ayat yang ke-5. Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Bertahun-tahun sementara Nuh menjadikan bahtera, ia terus meyakinkan orang-orang agar bertobat dan mau masuk ke dalam bahtera keselamatan Nuh. Tetapi akhirnya kita tahu kan, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Itu sekali lagi membuktikan bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan atau kebinasaan. Justru Tuhan berupaya agar manusia bisa berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Sayang, upaya Allah ini tidak direspon, bahkan tidak sedikit yang menolaknya. Jadi intinya, saudara, Tuhan tidak pernah merancang atau bahkan menentukan manusia mengalami kecelakaan atau kebinasaan. Kalau sampai manusia itu binasa, sebenarnya itu akibat pilihannya sendiri. Coba perhatikan kasus istri Lot. Itu pun Allah hendak menyelamatkan loh, saudara. Bahkan sudah mengizinkannya untuk lari ke kota yang diinginkan. Kejadian 19 ayat 20-21. Kurang apa, saudara? Jadi kalau istri Lot akhirnya jadi tiang garam, itu bukan rancangan Allah, tetapi pilihannya sendiri. Karena ia menengok ke belakang. Alkitab berkata demikian. Saudaraku, terhadap kita pun perlakuan Tuhan itu tidak berbeda. Ia tidak merancangkan kecelakaan atau dalam arti yang lebih dalam menginginkan kita binasa.
Tidak, saudara, tidak seperti itu dan bukan seperti itu. Rasul Paulus menuliskan Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan saudara, dikatakan di ayat tadi, ia sabar, ia menghendaki tidak ada yang binasa. Dari sini jelas bahwa rancangan Allah itu bukan rancangan kecelakaan. Dan untuk maksud itu, Allah juga memberikan Injil dan Roh Kudus-Nya. Ini harus dipahami benar dan dihayati betul-betul, saudara. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita sadar betul bahwa rancangan Allah bukan rancangan kecelakaan. Sebaliknya, masa depan yang penuh harapan, hidup kekal bersama Bapa dan yang mulia Tuhan Yesus. Saudara, kalaupun sekarang saudara sedang mengalami pergumulan dan permasalahan yang berat dan sepertinya kok terus-menerus, bisa jadi saudara saat ini lagi mengalami kesulitan keuangan. Tidak tahu lagi harus cari kemana untuk SPP anak saudara. Tidak tahu harus berbuat apa, karena memang tidak punya uang sama sekali. Atau barangkali saudara mengalami sakit, rumah tangga saudara sedang kacau, pekerjaan saudara berantakan. Ingat, itu bukan suatu kecelakaan. Itu semua tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan kekal. Tuhan tidak pernah merancangkan itu semua. Justru melalui semua itu, Tuhan sedang membela hidup saudara, sedang menunjukkan jalannya, sedang membawa saudara mengerti rencananya, sehingga saudara bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula. Sebab itu jangan sedih, jangan juga bersungut-sungut. Sebaliknya tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Allah pasti menolong, pasti. Sehingga bukan saja saudara bisa melaluinya dengan baik, tetapi juga saudara tidak akan binasa. Tetaplah semangat saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin.